kasihan loh, dia sudah menghabiskan waktu buat si suaminya tapi cerai terus gak dapat apa-apa, sampai dia rela pisah sama anaknya karena dia ngerasa dia nggak sanggup. Kayak itu mungkin dia istilahnya tinggal sama Ari nggak apa-apa karena dia tahu dia nggak sanggup, dia nggak ada tempat tinggal. Hola netizen yang tercinta, Ari Wibowo baru-baru ini mengungkapkan adanya kemungkinan rujuk dengan Inge Anugrah. Namun dalam podcast bersama Dr. Richard Lee, Inge Anugrah tidak berpikiran sama. Selama 17 tahun berumah tangga, Inge Anugrah merasa masalahnya dengan Ari Wibowo seperti siklus berulang tanpa perbaikan. Oleh sebab itu, Inge Anugrah sudah mantap bercerai. Kini Inge Anugrah sedang memperjuangkan haknya sebagai ibu bagi Kenzo dan Marco. Pasalnya dalam gugatan cerai, Inge Anugrah baru diperbolehkan bertemu dengan dua putranya atas izin Ari Wibowo yang meminta hak asuh anak. Awalnya Inge Anugrah dan Ari Wibowo sepakat bercerai baik-baik tanpa drama. Namun belakangan gosip-gosip kurang menyenangkan mengiringi proses perceraian mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini pesan saya untuk Kak Ari Wibowo ya. Tolong jangan keraskan hatimu. Biar bagaimanapun Inge adalah ibu dari anak-anakmu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Terlepas dari kesalahan Inge yang mungkin menurut kamu dia bersalah, itu urusan kalian sebagai suami istri. Saya di sini bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga kalian. Saya tidak menghakimi siapapun. Itu urusan kalian ya. Saya cuma mau menekankan jangan memutuskan hubungan ibu dan anak. Karena kamu kan punya ibu dan kamu punya kakak perempuan. Gimana rasanya kalau kejadian ini menimpa mereka? Jadi kalau kalian memang sudah fail menjadi suami istri, sudah tidak sejalan lagi dan perpisahan adalah jalan yang terbaik, ya silahkan aja. Saya cuma menekankan jangan sampai kalian gagal menjadi orang tua karena anak tidak minta untuk dilahirkan. Saya ngomong seperti ini bukan cuma karena asal ngomong ya, karena ini pengalaman saya sendiri. Saya sudah berpisah selama 20 tahun lebih, tapi sampai detik ini anak saya 2. Kami tuh berempat masih selalu jalan bareng, makan bareng. Kalau ada anak saya ulang tahun kita selalu rayain bersama. Karena memang dari awal pada waktu mau berpisah saya sudah ngomong ke suami saya, kita udah nggak sejalan, kita udah nggak bisa sama-sama lagi sebagai suami istri. Jadi walaupun kita gagal menjadi suami istri, kita tidak boleh gagal menjadi orang tua. Karena anak itu bukan mereka yang minta kita lahirkan. Dan saya tidak mau anak saya itu merasa minder, nggak punya keluarga yang utuh. Jadi saya bepergian pun, pergi jalan-jalan pun, itu semua untuk anak-anak. Jadi Kak Ari tolonglah, biar bagaimanapun saya lihat Inge itu adalah ibu yang baik, bukan yang failed ya. Saya bukan ngomong istri ya, saya ngomong ibu ya. Jadi kalau dilihat dari tumbuh kembang anakmu yang gagah, yang pinter, yang sehat, sepertinya pasti dia udah berjuang untuk bekerja keras membesarkan anak-anakmu dengan baik. Jadi berhati nuranilah sedikit. Karyawan aja yang kerja udah belasan tahun bisa kita kasih pesangon. Masa iya istri yang pernah kamu cintai, yang melayanimu di tempat tidur, menyediakan makanan untuk kalian, masa setelah belasan tahun keluar dari rumah itu nggak punya apa-apa? Memang mungkin pada waktu menikah Inge dengan setuju udah menandatangani perjanjian pranikah, tapi ingatlah juga jasa-jasanya setelah belasan tahun ini. Kalau nggak bisa ngasih apartemen mahal, ya udah beliinlah apartemen yang kecil yang buat dia sendiri. Sorry ya, ini bukan mencampuri urusan rumah tangga kalian sekali lagi. Dipikir-pikir kasihan ya Mbak Inge ini. Masa sih gara-gara ada perjanjian pranikah cerai si suaminya nggak mau kasih kayak rumah gitu, harta gitu. Kasihan loh, dia sudah menghabiskan waktu buat si suaminya tapi cerai terus nggak dapat apa-apa, sampai dia rela pisah sama anaknya karena dia ngerasa dia nggak sanggup. Kayak itu mungkin dia istilahnya tinggal sama Ari nggak apa-apa karena dia tahu dia nggak sanggup, dia nggak ada tempat tinggal, jadi dia nggak mau nyusahin anak-anaknya ya mungkin ya. Nah, pikiran istri cewek itu mungkin sama ya, tidak ingin anaknya susah juga. Tapi yang di sini aku mau ngomongin, emang benar ya kalau ada perjanjian pranikah itu cerai suaminya
nggak kasih apa-apa gitu sama istrinya beneran. Menurut aku sih agak-agak kebangetan lah ya. Walaupun ada perjanjian pranikah, hati nurani lah ya mungkin deh. Kita berbicara hati nurani. Dia udah menghabiskan waktu lama, namanya cewek kan tua, bisa tua terus nggak kayak cowok kan. Kalau cowok kalau tua kan bisa kan semakin ganteng, semakin menawan, semakin banyak yang mau, semakin mateng gitu kan ya. Kalau cewek kan beda, kalau udah tua kan tahu sendiri kan kalau cewek sama cowok perbedaannya kalau udah berumur tuh kayak apa kan ya. Tapi masa beneran si cowoknya ini sih nggak mau kasih apa-apa ke Mbak Inge, rumah gitu kan, rumah kecil, sampai sih aku lihat Mbak Ingenya katanya mau ngekos ya, nyari kos-kosan gitu, agak sedikit tega ya. Rantangan kayak zaman perang, nenek-nenek itu loh yang kirim rantangan yang berlapis-lapis, yang susun-susun itu loh, yang ada ayam goreng di bawah, ada sayur lodeh, ada sambal, ada kerupuk dan ikan teri yang tinggi banget tuh, yang 6 susun. Itu kan bukannya untuk ke ART atau zaman bahala itu kalau liburan ke Taman Mini bawa rantangan gelar tikar. Kok Kang Ari suruh Mbak Inga ini untuk kirim rantangan ke anak-anaknya? Lagian dia kan kos-kosan harganya 2 juta. Dapur bersama, bagaimana dia bisa masak begitu banyak makanan untuk anak-anak itu? Kenapa nggak kirim GoFood aja langsung makan dari mall? Jadi Kang Ari itu kirim duit ke Inga, habis itu Inga itu pesan GoFood untuk kirim ke anak-anaknya. Kenapa harus pakai rantangan segala? Kan Inga belum nenek-nenek, belum nini-nini. Aduh, karunya pisan ya, bingung juga ya sekarang ini. Ada artis kondangan masih merantangan. Itu kan zaman perang, zaman 45. Itu orde lama kali ya. Ini kan udah orde milenial. Aduh, jadul. Mungkin biar irit kali ya rantangan. Kalau GoFood di mall mahal. Mehong. Atau itu aja pesan dari Cimehong. Tuh, mehong-mehong tuh, berani nggak Kang Ari pesen rantangan dari Cimehong? Baru tahu rasa dari Cimehong deh. Maaf ya, rantang itu bukan yang kaleng-kaleng itu yang susun itu kan? Ya waktu zaman kuda, zaman bahala itu loh, nenek-nenek itu bawa rantangan ke Taman Mini. Mereka tuh gelar tikar dan makan liburan, dan mereka duduk dan buka rantangannya. Biasanya ada telur balado, ada apa sih, daun singkong, ada nasi dan ada ayam yang susun-susun itu loh, kayak apartemen begitu. Memang Kang Ari suruh itu ya? Aduh, kok memang ada ojek kirim rantangan? Baru saya tahu ya. Yang saya tahu itu kan ojek itu bawa nasi box atau bakmi atau kertas gitu kan, isinya makanan seperti burger. Baru tahu ada rantangan seperti itu. Ya menurut saya rada jadul juga ya. Ya mungkin harus cari rantangan itu bukan dari Mbak Inga, tapi dari nini-nini lain. Masih ada ya ibu-ibu kirim rantangan. Maaf ya, saya tahu ini cerita sangat sedih. Cuma saya kaget aja nih masalah rantangan. Yang saya tahu itu rantangan waktu ART asisten rumah tangga saya itu dulu itu ke Taman Mini. Mereka tuh liburan bawa rantangan dan juga ke puncak. Mereka itu menikmati udara segar di puncak, bawa rantangan. Itu ART, asisten rumah tangga. Tapi kalau orang kelas atas dan artis-artis kondangan baru tahu ya. Maaf, tolong kalian ibu-ibu kasih tahu ke saya rantangan apa sih yang zaman now? Mungkin saya salah dengar.